Oke, lanjut. Sekarang kita coba untuk melihat tipe-tipe data lain dari uh, Solidity ya, selain dari string. Oke, coba kita buat bool. Bool itu boolean ya, true atau false. Misalnya status gitu ya. Status. Kemudian kita buat dia public status boolean status yang dengan nilai default true. Nah, seperti itu. Terus ada lagi misalnya integer. Nah, integer ini ada banyak nih. Integer aja itu artinya integer 256 ya. Integer, integer. Nah, dia punya ini penentuan ini aja sih apa ukurannya ya. Ukuran dari besarnya storage yang dibutuhkan, ya kan? Makin banyak storage-nya berarti dia bisa menampung makin banyak uh, angka gitu ya, angka. Jadi kalau kita cuman butuhnya angka cuman 8 byte aja berarti cukup in atau in 8 ya, in 8. Nah, kalau butuhnya sampai dengan ribuan jutaan mungkin perlu 256 gitu ya. Jadi tergantung kondisi dan situasi ya. Kalau in aja berarti innya in 256. Kemudian kita buat dia public integer misalnya amount gitu ya. Defaultnya berapa ya? Default 1 atau default 0 gitu ya. Oke, kemudian ada tipe data lain lagi misalnya uh, misalnya kita buat in 8 misalnya bebas saja kode ya. Oh, nah gitu ya. Ini sama sih, ini integer. Oke, coba kita deploy sekarang. Compile dulu. Compile, nggak ada error. Deploy, yang lama di delete dulu. Deploy. Klik. Nah, jadi setiap variabel state yang kita cantumkan di sini secara public, otomatis bisa kita akses langsung di sini. Dan secara end user ya. Jadi value training status boolean true, kode 0, amount 0 gitu ya. Oke, lanjut. Coba kita buat definisi baru, definisi variabel baru, tipenya enum, enumerate, katakanlah state, yang terdiri dari nilai-nilai yang udah tertentu, misalnya state, draft, open, done, misalnya gitu ya. Nah, ini dia menjadi tipe data gitu ya. Tipe data sendiri yang bisa kita pakai untuk state variable. Misalnya apa misalnya state aja, nama variabelnya state, tipenya public, tapi dia tipenya adalah tipe enum yang barusan kita definisikan di sini tadi gitu. Jadi di sini kita bisa mendefinisikan tipe variabel baru gitu ya. Ini namanya state. Nah, state itu berupa enum dan nilainya draft, open, done. Kemudian kita buat variabel state. State variabel namanya state dengan tipe data state gitu ya. Nah, ini coba kita deploy. Oke, ini ada error. Oke, jadi untuk enum ini kita nggak perlu kasih ini seperti koma, enter aja, save. Kemudian state public state kecil ini variabelnya, state besar ini tipe datanya yaitu enum state. Lanjut, kemudian kita definisikan default value-nya si state ini. Contoh menggunakan constructor seperti ini, ya kan? Konstruktornya harus public, ya. Nah, cara menentukan nilai dari suatu suatu enum seperti ini, state dot misalnya draft misalnya. Jadi pada awalnya nilai default dari state variabel ini adalah state dot draft.
Nah, coba kita lihat hasilnya seperti apa. Compile dulu. Compile, kemudian deploy, yang ini dihapus, deploy. Oke, kita lihat state. Nah, ini state. Nah, jadi dia win 0 ya, win 8 0. Jadi yang ini sebenarnya nilainya 0, ini 1, ini 2 gitu ya. Jadi enum state ini akan disimpan dia sebagai win 8. Oke, win itu unsigned integer ya. Win 8 itu artinya uh, apa, misalnya hari, misalnya hari 0. Nah, win sama in bedanya, win ini unsigned integer, dia hanya bisa dari 0 sampai sekian ya, sekian gitu ya. Tapi kalau int saya bisa dari minus xxx sampai dengan xx gitu. Nah, jadi ada boleh angka minus, tapi kalau win dia nggak boleh minus ya. Oke, lanjut ya, lanjut. Coba kita robah nilai state ini, gimana caranya. Misal kita buat function activate atau confirm lah, misalnya confirm public dengan cara apa, yaitu dalam rangka untuk merubah state menjadi state dot open. Nah, gitu ya. Oke, kita coba save, nggak ada error ya, save error. Oke, coba kita deploy, delete, deploy, nanti ada confirm ya, confirm. Kita coba cek state awalnya 0 draft, kemudian ketika confirm state berubah menjadi 1 ya kan. Jadi ini 0, ini 1. Kalau kita buat lagi action done, misalnya confirm atau function done dengan ini state menjadi done, berarti dia state-nya menjadi 0 1 2 ya. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita coba untuk mengecek apakah nilai dari state ini adalah open gitu, misalnya kita cek. Kita buat function is open gitu ya, is open. Dia tipe public, terus dia ada return value-nya view returns boolean. Kita mau returnkan apakah state saat ini sama dengan logic ya, sama dengan logic state open. Nah, gitu. Jadi kalau dia state sama dengan open, maka is open ini true. Tapi kalau dia tidak sama dengan open, dia adalah false. Coba kita save. Oke, nggak ada error. Compile. Deploy. Buka. Oke, state awalnya 0. Is open, kita cek false, ya kan? Is open false karena dia bukan open. Kita confirm is open menjadi true karena state-nya adalah 1. Gitu ya.